Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ino Azizah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2024 2063 1329 206 yang akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 1 Bangsal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kami diciptakan menjadi sukses. Allahu Akbar. Oke, baik, tepuk tangan. Nah, silakan dicek kanan kiri kalian. Sudah bersih belum? Sudah? Hari ini sudah piket? Sudah. Bagus sekali. Bagaimana hari ini, ada yang tidak masuk? Tidak. Tidak ada, semuanya masuk? Masuk. Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita di Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lagu apa yang kita nyanyikan hari ini? Satu nusa satu bangsa. Oke, bagus. Silahkan berdiri semuanya. Sudah siap? Ubed sini yang menemani Bu Ino di sini. Nah, berdiri di sini Ubed. Kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali, Ubed. Baik. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Senang. Terus? Bahagia. Gimana? Gembira. Gembira. Oke. Tadi malam tidur jam berapa? 9. Berarti kalian sudah melaksanakan apa belum tentang 7 kebiasaan? Oke. Sudah apa belum? Sudah. Oke, bagus sekali. Itu yang perlu kita terapkan. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Apa tujuannya? Yaitu peserta didik mampu menganalisis semangat Pancasila di lingkungan sehari-hari dengan tepat. Yes, terkait dengan semangat Pancasila. Kalian bisa menganalisis semangatnya Pancasila. Pasti dalam pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang Pancasila. Ya kan? Sudah hafal yang namanya sila
sila Pancasila. Kalau begitu, apabila di Indonesia ini misalnya tidak ada Pancasila sebagai dasarnya, apa yang akan terjadi? Mana? Oke, tidak akan terwujud tujuan yang ada yang diselenggarakan oleh bangsa itu sendiri. Apalagi? Indonesia akan kehilangan panduan hidup berbangsa dan akan sulit mencapai untuk kemajuan. Oke, potensi konflik akan meningkat soalnya tidak punya dasar. Apalagi, Mbak? Rentan terhadap konflik internal. Oke, rentan terhadap adanya konflik internal. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik? Sudah? Oke, apa yang sudah kalian terapkan? Gotong royong. Gotong royong, terus musyawarah, terus beribadah. Kaitannya dengan penerapan. Nah, di SNPN 1 Bangsal itu juga punya yang namanya aturan ya. Punya dasar berupa visi dan misi. Jika SNPN 1 Bangsal ini nggak ada visi dan misi, apa yang akan terjadi? Gimana? Sebentar, Mbak Caca dulu. Akan kehilangan arah dan tujuan karena visi dan misi bisa dibilang untuk memberikan pandangan tujuan. Oke, akan kehilangan arah. Apa yang terjadi jika SNPN 1 Bangsal ini nggak punya visi dan misi? Bakal ya apa muridnya? Gimana? Rentan terhadap konflik dan kesulitan untuk maju serta berkembang. Bener, tukaran ayo, konflik aja. Tidak terwujudnya pendidikan yang bermutu. Oke, nggak terwujud pendidikan yang bermutu. Ketika waktunya jam pelajaran tiba apa? Bolos. Bener. Lah itulah yang perlu kita pelajari saat ini. Materi kita tentang semangat Pancasila. Bagaimana kita bisa menerapkan Pancasila sebaik mungkin. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, sebelah sini. Nah. Sudah siap ya? Oke, tangannya diangkat semuanya. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Agak lebih cepat lagi. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Satu lagi ya. Lebih cepat lagi. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Ada api, guli 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 ram zam zam. Oke, ada tepuk tangan. Nah, sudah semakin panas ya, sudah semakin semangat berarti. Hano akan menayangkan sebuah video kaitannya dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan videonya disimak dahulu. Perilaku dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Tahukah teman-teman nilai-nilai apa saja ya yang terkandung dalam sila Pancasila ke-1 hingga ke-5? Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk memahami nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
Tapi tak hanya itu, kita juga wajib untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ke-1 hingga ke-5. Yuk kita simak. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nilai-nilai sila ke-1, ketuhanan. Maksud dari nilai ketuhanan yang ada di sila pertama adalah Indonesia itu negara beragama. Jadi, setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercaya. Kita bisa menerapkan sila pertama dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya, beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut, menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita, dan juga tolong-menolong meski memiliki agama yang berbeda. Nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan. Maksud dari nilai kemanusiaan ini adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita, saling membantu, misalnya melakukan kerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Nilai-nilai sila ketiga, persatuan. Maksud dari nilai persatuan adalah kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena perbedaan. Sila ketiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal ini. Mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga kewarisan budaya yang ada, menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski beda suku, agama, dan bahasa. Nilai-nilai sila keempat, kerakyatan. Maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat. Jadi, rakyat Indonesia harus diutamakan. Kita bisa menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal, misalnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita saat memusyawarah, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nilai-nilai sila kelima, keadilan. Nilai keadilan ada pada sila kelima. Maksud dari nilai keadilan ini adalah kita semua harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Nah, ini tadi adalah tayangan terkait penerapan sila-sila Pancasila. Kalian tadi ditanya sama Bu Ino, katanya sudah menerapkan yang namanya penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk nilai yang pertama, yaitu kaitannya dengan ketuhanan. Sudahkah kalian terapkan? Oke, apa yang sudah kalian terapkan terkait dengan nilai pertama? Oke, angkat tangan. Oke, apa? Beribadah tepat waktu. Beribadah dengan tepat waktu. Yang kedua? Oke. Menghargai teman yang berbeda agama. Oke, menghargai teman yang berbeda agama. Di sekolah ini ada nggak teman kalian yang berbeda agama? Ada. Kita harus bisa menghargai. Jangan sampai betul sekali. Itu tidak boleh. Selanjutnya sila yang kedua, yaitu terkait dengan kemanusiaan. Apa yang sudah kita terapkan? Katakan? Oke. Saling membantu satu sama lain. Oke, saling membantu satu sama lain. Satu lagi. Oke, tidak memilih-milih teman. Misalnya anak saya nggak bisa, ada yang diam saja, jangan sampai kita pilih-pilih. Guys, aku nggak mau sama dia, yang lain aja. Untuk sila yang ketiga, persatuan, apa yang sudah kita lakukan? Bergotong royong. Terus? Mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya. Oke, betul sekali terkait cinta tanah air. Selanjutnya, sila yang keempat. Oke. Menghargai lapang dada, menerima dengan lapang dada, bermusyawarah. Oke, terus? Memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Oke, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah, lapang dada menerima hasil musyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Oke, menghargai pendapat orang lain. Jangan sampai kalau ada orang lain berpendapat terus saling motong aja. Ya toh? Yang kelima yaitu terkait keadilan. Apa yang sudah kita terapkan terkait keadilan?
Apalagi? Keadilan. Keadilan ini ada kaitannya juga dengan kehidupan kalian saat ini. Dengan adanya aplikasi Shopee. Nah, berarti apa itu? Hidup hemat dan tidak Oke, ulangi lagi Mas Aska. Hidup hemat dan tidak boros. Hidup hemat dan tidak boros. Karena saat ini kan kita sudah dikasih kenikmatan ya. Ada GrabFood, ada Shopee Food, belanja apa-apa dengan tinggal klik online sudah bisa. Kita tapi perlu ada batasannya. Bagaimana caranya kita bisa hidup hemat. Nah, ternyata dalam penerapan Pancasila ini ada beberapa masalah. Ternyata ada ketimpangan yang terjadi di sekitar kita. Apa itu? Bu Ino akan menayangkan satu kasus. Kasus ini yang sering sekali terjadi di lingkungan kalian. Silakan kalian amati dulu. Amati kasusnya Sebelumnya pelaku ini jadi masalah dan yang viral terjadi. coba jidatnya pengen berikan mending ya udah Inilah rekaman video yang diunggah ke media sosial dan memperlihatkan sejumlah remaja perempuan tengah melakukan aksi perundungan di sebuah rumah milik salah satu pelaku yang berada di kawasan Beji, Kota Depok. Dalam video tersebut terlihat korban berada dalam posisi bersujud, lehernya diinjak dan wajahnya ditampar oleh salah satu pelaku. Mirisnya, alih-alih menghentikan tindakan kekerasan tersebut, teman-teman lain justru menyiarkan kejadian itu secara langsung melalui Instagram Live. Orang tua korban Rika Andriani mengaku sangat terpukul dan merasa dipermalukan atas insiden tersebut. Ia menyatakan tidak menerima perlakuan teman-teman anaknya yang dianggap sudah keterlaluan. Rika menambahkan, perundungan bermula dari persoalan pribadi. Pacar salah satu pelaku diketahui sering mengirim pesan WhatsApp dan kerap mengajak korban pergi, yang memicu kecemburuan dari pihak pelaku. Merasa tidak terima, pelaku kemudian melampiaskan kekesalan dengan melakukan perundungan terhadap korban. Sudah tahu apa kasusnya? Tentang apa kasusnya? Apakah kasus ini hanya terjadi di Depok? Kalian pernah mengalami atau melihat kejadian perundungan ini? Apa yang harus kalian lakukan? Ino sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. LKPD kalian ini tujuan kegiatannya atau tujuan pembelajarannya ini adalah kaitannya melalui kegiatan diskusi dan kolaborasi, peserta didik mampu menganalisis semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Pino ambil satu kasus ini tadi. Ini nanti akan kalian analisis pada masing-masing kelompoknya. Ini nanti yang akan kalian lakukan untuk menuliskan di sini. Jawabannya terkait kalian analisis di LKPD ini tadi. Pada langkah-langkah penyelidikan, silakan kalian amati. Di situ sudah ada identifikasi masalah berdasarkan studi kasus kita. Yang kita bahas ini adalah tentang perundungan. Nah, apa? Dari situ sudah ada pertanyaannya. Apa saja sih faktor penyebab adanya perundungan itu? Ya, Mbak? Ini kan ada pertanyaan apa saja faktor penyebab perundungan. Itu yang dimaksud
Oke. Oke, bagus. Pertanyaan yang bagus. Apa yang dimaksud perundungan yang ada di dalam kasus apa yang terjadi saat ini? Nah, silakan kalian tuliskan dulu. Perundungan dalam kasus tersebut adalah faktornya ini. Nah, ada dampaknya segi sosiologis. Nah, ini dilihat, Mbak. Oke, psikologisnya gimana, sosialnya gimana, akademiknya. Analisis dulu kasusnya terlebih dahulu. Nanti bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata yang kalian amati saat ini. Jadi penyelidikan kita ada kaitannya dengan mengaitkan hasil analisis perundungan dengan nilai-nilai Pancasila. Kaitkan itu. Sebenarnya apa yang dia langgar dari nilai Pancasila? Dari 5 sila itu yang lebih dilanggar itu yang mana? Selanjutnya kalian akan menyampaikan presentasi hasil. Presentasi hasil ini masing-masing kelompok. Silakan kelompok mana dulu yang akan mempresentasikan hasilnya. Baik, kalau ada temannya yang presentasi, berarti yang lain harus mengamati. Nah, silakan kalian amati. Boleh gantian, boleh tidak. Silakan diamati kelompok 3 melakukan presentasi. Apa bentuk perundungan yang terjadi pada kasus tersebut? Jawabannya adalah perundungan fisik karena adanya kontak fisik dengan korban secara langsung. Apa saja faktor penyebab terjadinya perundungan? Karena adanya faktor lingkungan sosial yang tidak mendukung di kawasan tersebut. Apa dampak adanya perundungan dalam segi psikolosis, sosial, dan akademik? Jawab, psikolosis adanya gangguan kesehatan mental pada korban. Sosial, korban dapat saja menjadi mempunyai trauma yang sulit untuk disembuhkan. Akademik, terganggunya konsentrasi korban karena memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Oke. Nilai Pancasila apa saja yang dilanggar oleh pelaku perundungan? Jelaskan alasannya. Jawab, sila kedua, karena dianggap sudah melakukan pelanggaran hak dan martabat seseorang tidak dihargai, yaitu korban. Oke, selanjutnya. Apa saja sanksi dan konsekuensi yang seharusnya diberikan pada pelaku perundungan? Adanya tindakan campur tangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu urusan masalah atau intervensi. Bagaimana cara mengatasi masalah perundungan yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila? Diperlukan penegakan hukum yang dapat membuat pelaku jerat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kesimpulan terkait penyelesaian studi kasus ini adalah banyaknya perundungan yang sudah terjadi di sekitar kita. Masyarakat dan para pelajar diharapkan lebih peka terhadap adanya perundungan yang terjadi. Oke, bisa kita kasih tepuk apresiasi untuk kelompok 3? Siap? Masih ingat? Oke, tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Tunjukkan. Wow, keren. Oke, selanjutnya kelompok mana dulu? Oke, silakan kelompok 2. Ayo, silakan berdiri semuanya. Silakan kelompok yang lain mengamati. Mulai. Apa saja faktor penyebab terjadinya perundungan? Jawaban, adanya faktor percintaan pada remaja, faktor lingkungan sosial, faktor psikologis, dan faktor pergaulan. Dampak adanya perundungan dalam segi psikologis adalah rendahnya rasa percaya diri, memiliki rasa kecemasan dan depresi yang sangat tinggi. Sedangkan dampak dari aspek sosialnya adalah kesulitan membangun hubungan dan kurangnya keterampilan sosial. Berikutnya dalam aspek akademik, penurunan kreativitas dan prestasi akademik. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila yang dilanggar oleh pelaku perundungan adalah sila kedua, karena perilaku perundungan tersebut adalah perilaku yang tidak memanusiakan manusia. Lalu sila ketiga yang dilanggar, karena terjadinya suatu konflik dan perpecahan dalam persatuan. Bagaimana cara mengatasi masalah perundungan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila? Menanamkan nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua dalam diri individu dan lingkungan sosial. Apa sanksi dan konsekuensi yang harusnya diberikan pada pelaku perundungan?
dikenakan sanksi administratif di lingkungan pendidikan, hukuman pidana, ganti rugi, dan pemulihan nama baik. Kesimpulannya adalah kita belajar untuk tidak menghakimi seseorang dan tidak membuli satu sama lain dengan melakukan perundungan kontak fisik, apalagi dengan menyiarkan secara langsung di sosial media, karena yang dirugikan bukan hanya satu pihak. Oke, bagus. Kita kasih apresiasi lagi. Ada yang tanya, Ubed? Mau maju? Mau presentasi? Oke. Kita kasih apresiasi dulu. Tepuk apresiasi untuk kelompok 2. Tepuk apresiasi. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya kita evaluasi dulu terkait kasus ini untuk menyamakan persepsi kita. Ini tadi Bu Ino sudah menayangkan kasus terkait perundungan. Perundungan itu apa sih? Bullying. Yang kita tahu itu adalah bullying. Padanan katanya itu adalah disebut sebagai perundungan. Perundungan itu singnya apa sih? Ngejek. Perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang. Sengaja apa tidak orang melakukan perundungan? Ya. Pernahkah kalian mengamati atau melihat atau mengalami sendiri masalah perundungan? Yang sering terjadi? Memanggil nama orang tua. 1 kali, oke. 2 kali, nggak masalah. Kalau dilakukan berulang kali, itu sudah masuk ke dalam perundungan. Apalagi perundungan itu dilakukan dengan adanya kontak fisik. Dikepuk, nek gak ngono jundu. Mangkel enggak kalian nak dijundu? Sekali, oke nggak apa-apa, ini guyon. Nah, nek kan bolak-balik dijundu terus ini kan yo mangkel ya. Nah, dari kasus itu tadi, apa bentuk perundungannya? Fisik. Rupa apa? Nampak. Ditonjok. Oke. Diinjak. Iya. Betul. Kesimpulannya terkait dengan masalah perundungan ini, apa yang harus kalian lakukan? Oke, apa Mbak? Dan dapat menyikapi lebih baik. Oke, kita harus lebih peka ya. Kalau kita mengamati melihat teman kita yang mengalami perundungan, apa yang harus kita lakukan? Lerai, mengingatkan, ya toh? Nah, itulah kenapa kita mempelajari materi ini hari ini. Nah, terima kasih banyak kalian sudah melakukan analisis terkait masalah perundungan saat ini yang viral terjadi. Karena kasus perundungan itu tidak hanya terjadi di Depok saja, tapi di lingkungan sekitar kita itu pasti juga terjadi. Selanjutnya yaitu Bu Ino akan melakukan refleksi. Refleksi ini yaitu dengan Mentimeter. Sudah kenal Mentimeter kalian? Belum? Ada yang sudah? Oke, Bu Ino tunjukkan dulu. Bu Ino sudah nge-share link ke kalian, silakan dicek linknya. Menurut kalian, bagian pembelajaran mana yang membuat kalian bingung? Ada. Konsekuensi untuk pelaku. Nah, jangan ini pernah jadi korban ini. Kalau pengen ada. Apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini? Silakan kalian kasih alasanmu. Oke, sudah, karena sudah dijelaskan sampai jelas. Oke, Bu Ino sudah menjelaskan dengan detail. Oke, cukup sudah menyampaikan perasaannya. Baik, silakan kalian pelajari materi selanjutnya. Materinya Bu Ino pertemuan minggu depan. Silakan kalian akhiri untuk menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Silakan dipimpin doa.
Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.